paspor Indonesia memerlukan pemeriksaan tambahan. Di sebuah bandara internasional di Hongaria, entah mengapa, mereka hanya menuntut prosedur masuk yang ketat dan dokumen tambahan bagi warga negara Indonesia. Apa sebenarnya motif di balik semua ini? Mari kita mulai ceritanya. Halo, nama saya Gepard. Saya bekerja di bagian pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ferenc Liszt Budapest. Disinilah tempat tugas saya. Sebagai penanggung jawab manajemen imigrasi di bawah Kepolisian Nasional Hongaria, tanpa terasa 5 tahun telah berlalu. Setiap kali saya duduk di kursi yang membosankan itu, saya selalu menghela napas panjang. Menerima paspor, mengonfirmasi data biometrik, memeriksa visa, dan catatan masa tinggal dengan teliti, inilah rutinitas harian saya. Bagi wisatawan, ini mungkin momen yang menegangkan, namun bagi saya, ini hanyalah rutinitas hari demi hari. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di mana pemeriksaan masuk diperketat. Hongaria memainkan peran sebagai titik transit bagi imigran ilegal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Mereka terutama mencoba melalui Hongaria untuk menuju ke Eropa Barat. Untuk mencegah situasi ini, pemerintah Hongaria telah memasang pagar pembatas yang kokoh dan menerapkan manajemen perbatasan yang sangat ketat sejak krisis pengungsi tahun 2015. Pemerintah Hongaria, demi mengurangi imigran ilegal, semakin memperkuat kebijakan manajemen perbatasan, membangun sistem yang mampu menangkap dan mendeportasi imigran ilegal dengan cepat, serta memperkuat sanksi hukum terhadap mereka yang tinggal secara ilegal dan penyelundup manusia. Meskipun demikian, terus saja ada orang yang mencoba masuk ke Hongaria secara ilegal. Jumlah orang dari Timur Tengah dan Afrika telah berkurang drastis. Namun jumlah imigran ilegal dari wilayah seperti Tiongkok dan Vietnam justru meningkat secara bertahap. Inilah realitasnya. Hari ini, antrean pastinya akan sangat panjang. Orang-orang dari berbagai negara berdiri di depan saya dengan ekspresi dan cerita yang berbeda-beda. Di mata sebagian orang terpancar harapan, sementara di wajah yang lain terlihat kecemasan. Membaca ekspresi-ekspresi ini juga menjadi bagian dari pekerjaan saya. Wisatawan pertama adalah seorang pengusaha Amerika yang mengunjungi Hongaria. Saya memeriksa dokumennya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawabannya jelas dan penuh percaya diri. Saya tidak menemukan masalah dan segera membubuhkan cap izin masuk. Berikutnya adalah sebuah keluarga dari Inggris. Wajah orang tua dan anak-anak kecil mereka tampak penuh kegembiraan. Mereka bilang datang untuk berlibur. Saya memeriksa dokumen, tersenyum sedikit pada anak-anak, dan membiarkan mereka lewat. Dalam momen-momen harian ini, tiba-tiba saya menyadari betapa pentingnya keputusan saya. Hanya satu penilaian saja bisa mengubah perjalanan seseorang. Bahkan hidupnya, terutama belakangan ini, saya harus lebih berhati-hati. Kebijakan baru terus bertambah. Proses pemeriksaan menjadi lebih rumit. Ancaman terorisme, tinggal ilegal, masalah paspor palsu, saya harus mempertimbangkan semua faktor ini sambil membuat keputusan yang cepat dan akurat. Suatu hari, saat memeriksa paspor seorang wisatawan, saya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kondisi paspornya agak aneh. Biasanya, saya akan langsung mengirimnya ke ruang pemeriksaan sekunder. Namun, dari tatapan matanya, saya merasakan sebuah kejujuran. Intuisi memberitahu saya bahwa dia adalah wisatawan yang tidak bersalah. Maka, saya mengambil tindakan yang berbeda dari biasanya. Saya memintanya menjelaskan secara detail dan menanyakan kondisi paspor tersebut. Dia tampak agak ragu, tetapi menjawab dengan jujur. Dia mengatakan paspornya tidak sengaja masuk ke mesin cuci dan rusak secara tidak sengaja. Dalam situasi ini, menurut aturan, saya harus membawanya ke pemeriksaan sekunder. Namun saya memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Tentu saja, ini mungkin pilihan yang berbahaya. Tetapi saya percaya pada sikap tulusnya dan intuisi yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun. Hasilnya, penilaian saya benar. Belakangan saya baru tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha yang datang ke Hongaria untuk pertemuan bisnis penting. Berkat saya, dia bisa menandatangani kontrak dengan lancar. Melalui pengalaman ini, saya menyadari sesuatu. Peraturan memang penting, tetapi di dalam peraturan itu, penilaian kemanusiaan juga diperlukan. Tidak semua situasi bisa dinilai dengan standar yang kaku. Saya mengerti bahwa terkadang kita harus percaya pada pengalaman dan intuisi, serta mengambil cara penanganan yang lebih manusiawi. Suatu pagi, saya berangkat kerja seperti biasa, tetapi suasana kantor terasa luar biasa. Rekan-rekan berkumpul dan berdiskusi dengan ekspresi serius. Saya mendekat dan mendengarkan. Ternyata itu tentang masalah imigran ilegal asal Tiongkok. Baru-baru ini,
jumlah imigran ilegal asal Tiongkok melonjak drastis. Banyak orang masuk dengan tujuan wisata atau belajar. Namun setelah visa habis, mereka tidak kembali ke negaranya. Situasi tinggal secara ilegal semakin banyak. Masalah ini kian serius. Pemerintah Hongaria mengeluarkan instruksi untuk memperkuat pemeriksaan terhadap wisatawan Asia. Awalnya saya merasa bisa memahaminya. Saya pikir ini adalah langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Namun segera, saya mulai merasa tidak nyaman, karena dikatakan bahwa pemeriksaan ketat ini tidak hanya berlaku untuk orang Tiongkok, tetapi juga untuk wisatawan dari negara Asia lainnya. Khususnya, kebijakan terhadap orang Indonesia membuat saya sangat terganggu. Hanya dikatakan bahwa karena orang Indonesia dan orang Tiongkok memiliki kemiripan fisik, maka terhadap orang Indonesia juga harus dilakukan penyelidikan tambahan, bahkan harus mencurigai keaslian paspor mereka. Selama ini wisatawan Indonesia sebagian besar adalah orang-orang yang jujur dan mematuhi aturan. Memikirkan bahwa saya harus mengikuti kebijakan seperti ini, suasana hati saya menjadi berat. Membiarkan wisatawan yang tidak bersalah mengalami kesulitan yang tidak perlu sungguh sangat disayangkan. Namun, saya tidak bisa melawan peraturan negara. Sejak hari itu, setiap kali saya menghadapi wisatawan Asia, terutama orang Indonesia, hati saya terasa sangat berat. Bahkan bagi wisatawan Indonesia dengan dokumen lengkap sekalipun, saya harus mengajukan pertanyaan tambahan. Terkadang, bahkan harus membawa mereka ke ruang pemeriksaan sekunder. Melihat ekspresi bingung mereka, hati saya hancur. Pernah terjadi kejadian seperti ini. Sebuah keluarga Indonesia datang untuk pemeriksaan masuk. Ekspresi anak-anak yang penuh harapan sangat berkesan. Mereka bilang telah mempersiapkan perjalanan ke Hongaria ini sejak lama. Namun, menurut peraturan, pemeriksaan tambahan diperlukan. Saya akhirnya terpaksa membawa mereka ke ruang pemeriksaan sekunder. Setelah lebih dari 2 jam pemeriksaan tambahan, kesucian mereka terbukti. Ketika mereka keluar dari ruang pemeriksaan, kegembiraan di wajah mereka sudah lenyap tanpa bekas. Terutama melihat ekspresi kecewa anak-anak, itu benar-benar membuat saya sedih. Pada saat itu, saya mempertanyakan dengan kuat, apakah tindakan ini benar? Pengalaman seperti itu terus menumpuk, dan kegalauan saya semakin mendalam. Di satu sisi, saya tahu demi keamanan negara, pemeriksaan menyeluruh itu perlu. Namun di sisi lain, membiarkan wisatawan tak bersalah menanggung penderitaan yang tak perlu juga membuat hati saya sakit. Saya bicara dengan rekan-rekan. Mereka pun memiliki kegalauan serupa. Kebanyakan orang tampaknya menyerah dengan menganggap ini hal yang tidak bisa dihindari. Namun ada beberapa rekan yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Suatu sore yang santai, saya sedang melakukan pemeriksaan masuk seperti biasa. Hari itu entah mengapa, wisatawan Indonesia sangat banyak. Seorang wanita paruh baya berjalan ke meja pemeriksaan saya. Dia menyerahkan paspor Indonesia dengan senyum yang tegang. "Halo, tolong izinkan saya melihat paspor Anda," kata saya. Dia mengangguk dan menyerahkan paspornya. Melihat paspor itu, saya merasa ada yang tidak beres. Foto dan penampilan aslinya memiliki perbedaan tipis, tapi saya tidak bisa memastikannya. Jadi, saya memutuskan mengajukan beberapa pertanyaan. "Maaf, Anda tinggal di mana di Indonesia?" tanya saya. Dia agak ragu sejenak lalu menjawab, "Jakarta." "Di mananya Jakarta?" kejar saya. Kali ini jawabannya lebih lambat lagi, Menteng. Biasanya, orang Indonesia asli seharusnya bisa menjawab lokasi tempat tinggal mereka dengan segera. Maka, saya mencoba bertanya menggunakan bahasa daerah yang umum atau istilah lokal yang spesifik. Pada saat itu, ekspresinya membeku. Dia sepertinya sama sekali tidak mengerti maksud saya. "Saya yakin orang ini bukan orang Indonesia. Mohon maaf, bisakah Anda menunggu sebentar? Diperlukan konfirmasi tambahan," kata saya. Setelah saya selesai bicara, wajahnya menjadi pucat. Tepat saat saya bersiap membawanya ke ruang pemeriksaan sekunder, dia tiba-tiba berteriak dalam bahasa Mandarin dan berbalik untuk lari. Untungnya, dengan bantuan rekan-rekan, dia segera diamankan. Setelah diselidiki, dia terbukti sebagai warga negara Tiongkok. Dia mencoba menyamar sebagai orang Indonesia untuk tinggal secara ilegal di Hongaria. Kejadian ini memberi saya guncangan besar. Di satu sisi, saya merasa bersyukur karena telah menemukan hal itu dan menanganinya dengan baik. Namun di sisi lain, perasaan saya sangat berat. Saya khawatir karena kejadian semacam ini, wisatawan Indonesia yang tidak bersalah akan terkena pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Setelah itu, saya menjadi lebih berhati-hati dalam proses pemeriksaan.
Saya tidak hanya mengonfirmasi dokumen, tetapi juga berusaha menilai keaslian melalui percakapan dengan wisatawan. Di saat yang sama, saya juga memperhatikan agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu pada wisatawan yang tidak bersalah. Secara khusus, saya mulai mempelajari budaya Indonesia dan tren di sana, mencoba mengonfirmasi niat asli pihak lain melalui percakapan yang alami. Namun, masalah masih sering terjadi. Hari itu adalah hari yang berbeda dari biasanya. Sejak pagi, saya punya firasat buruk. Ternyata benar-benar terjadi. Itu adalah hari pertama saya mengalami konflik dengan sebuah keluarga wisatawan berkebangsaan Indonesia. Itu adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Orang tua dan 2 anak yang tampak seperti siswa sekolah dasar. Saat pertama kali saya melihat mereka, betapa bersemangatnya ekspresi wajah mereka. Mata anak-anak berbinar-binar karena antisipasi terhadap perjalanan ke Hongaria. Orang tuanya juga tampak sangat bahagia. Dokumen mereka sempurna, tujuan perjalanan juga sangat jelas. Namun, karena saya tidak sengaja mendengar percakapan yang agak meragukan di sekitar antrean, saya harus memutuskan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Mohon maaf, Anda perlu menyediakan dokumen tambahan. Saat saya mengucapkan kalimat ini, saya melihat ekspresi mereka berubah seketika. Kebingungan, kecemasan, bahkan ada sedikit kemarahan. Sang ayah bertanya dalam bahasa Inggris, "Kenapa? Apa ada masalah dengan dokumen kami?" Saya mencoba menjelaskan dengan tenang. Tidak ada masalah. Hanya saja berdasarkan perubahan kebijakan baru-baru ini, diperlukan konfirmasi tambahan. Penjelasan saya tampaknya tidak cukup meyakinkan mereka. Suara sang ayah meninggi. "Kami bukan orang Tiongkok. Kami orang Indonesia pemegang paspor Indonesia. Tolong jangan perlakukan kami seperti kriminal." Mendengar kalimat itu, saya menghela napas panjang. Kesalahpahaman yang saya khawatirkan akhirnya terjadi juga. Pada saat itu saya terjebak dalam dilema. Di satu sisi, saya memahami posisi mereka. Sebagai wisatawan yang tidak bersalah, mereka pasti merasa diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, saya harus menjalankan tugas saya. Menjaga keamanan negara dan mematuhi aturan adalah tanggung jawab saya. Akhirnya, saya tetap harus membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Dalam proses ini, melihat ekspresi kecewa anak-anak adalah yang paling menyakitkan bagi saya. Seorang anak bertanya pada orang tuanya, "Apakah kita melakukan kesalahan?" Mendengar pertanyaan polos itu, hati saya hancur. Selama pemeriksaan tambahan di ruang sekunder, suasana hati saya terus berat. Sangat disayangkan perjalanan mereka dimulai dengan cara seperti ini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengakhiri pemeriksaan secepat mungkin. Sekitar 1 jam kemudian, semua prosedur selesai. Seperti yang diperkirakan, tidak ada masalah sama sekali. Saat memberikan izin masuk kepada mereka, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Benar-benar mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya merasa sangat menyesal. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan terhadap wisatawan Indonesia menjadi semakin ketat. Masalah tinggal ilegal terus berlanjut, dan kebijakan pemerintah pun semakin keras. Memeriksa paspor dengan teliti adalah hal dasar. Masih harus mengonfirmasi tujuan tinggal dan rencana perjalanan. Jika tinggal dalam jangka panjang, bahkan status keuangan pun harus dikonfirmasi. Setiap hari berangkat kerja menjadi terasa berat. Karena saya selalu berpikir, hari ini berapa banyak lagi wisatawan Indonesia yang tidak bersalah akan saya beri ketidaknyamanan. Setiap melihat wajah kecewa dan bingung mereka, hati saya juga sakit. Suatu hari, seorang wanita muda Indonesia datang ke meja pemeriksaan saya. Dia bilang datang ke Hongaria untuk menempuh studi. Semua dokumen sangat lengkap. Dari tatapan matanya, saya juga bisa merasakan ketulusannya. Namun sesuai aturan, tetap diperlukan pemeriksaan tambahan. "Mohon maaf, perlu dilakukan konfirmasi tambahan," kata saya. Setelah saya bicara, ekspresinya membeku seketika. "Apakah ada masalah dengan dokumen saya?" tanyanya. Saya mencoba menjelaskan selembut mungkin, tidak ada masalah. Hanya saja menurut kebijakan saat ini, kami melakukan konfirmasi tambahan terhadap semua wisatawan Asia. Matanya penuh dengan kekecewaan. Dalam perjalanan saya membawanya ke ruang pemeriksaan sekunder, saya terus mengulang kata-kata maaf. Meskipun saya meminta maaf, ekspresi kakunya tidak berubah. Untungnya, pemeriksaan tambahan berakhir dengan cepat. Dia juga diizinkan masuk. Namun, kegembiraan dan harapan awal di wajahnya sudah menghilang. Saat saya membubuhkan cap izin masuk, saya berkata, "Benar-benar mohon maaf. Semoga kehidupan studi Anda berjalan lancar." Dia menatap saya sejenak lalu berkata,
Ini mungkin bukan kesalahan Anda. Tapi pengalaman seperti ini menjadi ingatan pertama saya tentang kehidupan studi di sini, sungguh membuat saya sedih. Mendengar kalimat itu, hati saya benar-benar runtuh. Seiring berjalannya waktu, saya memiliki lebih banyak interaksi dengan wisatawan Indonesia. Reaksi mereka sedikit berbeda dari ekspektasi saya. Meskipun ada juga yang marah atau mengeluh, sebagian besar orang Indonesia menunjukkan ketenangan dan pemahaman yang luar biasa. Suatu hari, sepasang suami istri paruh baya dari Indonesia datang ke meja pemeriksaan saya. Saya memberitahu mereka seperti biasa bahwa pemeriksaan tambahan diperlukan. Ekspresi mereka meskipun sedikit meredup sejenak, namun segera menunjukkan senyum yang hangat. Sang suami berkata, "Saya mengerti. Anda hanya menjalankan tugas Anda, kan? Di negara saya juga ada situasi serupa. Saya bisa memahaminya." Sikap dewasa mereka membuat saya sangat tersentuh. Di saat yang sama, rasa bersalah yang lebih besar melonjak di hati saya. Memberi ketidaknyamanan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman setinggi ini, fakta ini membuat saya merasa sangat menyesal. Lain kali, seorang mahasiswa muda Indonesia datang. Dia bilang datang ke Hongaria untuk belajar. Ketika saya meminta pemeriksaan tambahan, wajahnya sekilas menunjukkan kekecewaan, namun dia segera tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya tahu proses ini diperlukan. Saya mengerti betapa beratnya pekerjaan Anda." Kata-katanya membuat saya merasa sangat bersalah. Memberi masalah pada anak muda yang begitu pengertian, hal ini membuat saya sakit. Pengalaman-pengalaman ini terus menumpuk. Pergulatan batin saya juga semakin dalam. Di satu sisi saya terharu oleh sikap dewasa orang Indonesia. Di sisi lain saya merasa bersalah karena harus memberi beban seperti ini kepada mereka. Saya mengobrol dengan rekan-rekan. Ternyata orang yang memiliki kegalauan serupa tidak sedikit. Kami sering berkumpul bersama mendiskusikan masalah ini, memikirkan bagaimana cara agar tetap bisa melindungi keamanan negara tanpa memberi ketidaknyamanan yang tak perlu pada wisatawan tak bersalah. Seorang rekan mengusulkan, bagaimana kalau kita sendiri belajar sedikit tentang budaya dan bahasa Indonesia? Dengan begitu, saat berkomunikasi dengan wisatawan Indonesia, setidaknya ada sedikit bantuan. Usulan ini disetujui oleh semua orang. Kami mulai belajar bahasa Indonesia dasar dan budaya Indonesia setelah pulang kerja. Mungkin berkat upaya-upaya ini, situasi mulai menunjukkan beberapa perubahan. Saat berkomunikasi dengan wisatawan Indonesia, dengan mengucapkan salam dasar dalam bahasa Indonesia, ekspresi mereka akan sedikit lebih cerah. Ini membuat kami melihat harapan. Ini mungkin langkah pertama menuju pemahaman bersama. Tentu saja, peraturan tetap harus dipatuhi. Pemeriksaan tambahan juga tetap perlu. Namun sekarang, kami berusaha menanganinya dengan cara yang berbeda. Kami bersikap dengan sikap yang lebih ramah, lebih berusaha memahami, dan berusaha menyelesaikan pemeriksaan secepat dan seefisien mungkin. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak wisatawan Indonesia masih merasa tidak nyaman tetap membuat hati saya sakit. Namun saya tidak menyerah. Saya menyemangati diri sendiri bahwa suatu hari nanti, pasti bisa membangun sistem yang lebih baik. Saya merasa tidak bisa lagi mendiamkan hal ini. Setiap hari menyaksikan ketidaknyamanan yang dialami wisatawan Indonesia membuat saya bertekad harus memperbaiki situasi ini. Saya memberanikan diri meminta pertemuan dengan atasan saya. Saya berpendapat bahwa proses pemeriksaan terhadap wisatawan Asia, khususnya orang Indonesia saat ini, memiliki masalah. Mendengar perkataan saya, ekspresi atasan menjadi serius, namun saya tidak berhenti dan lanjut bicara. Wisatawan yang tidak bersalah sedang menanggung tekanan yang tidak perlu. Ini juga tidak baik bagi citra negara kita. Atasan menghela napas dan menjawab, "Geppert, saya sangat mengerti perasaanmu, tapi keamanan perbatasan adalah hal yang sangat vital. Di saat masalah terorisme dan tinggal ilegal sangat serius hari ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya tidak menyerah." Meskipun demikian, menganggap semua orang Asia sebagai ancaman potensial adalah hal yang tidak adil. Jika kita bisa menangani dengan lebih rinci, seharusnya bisa melindungi keamanan sekaligus menjamin hak-hak wisatawan yang tidak bersalah. Dialog yang dimulai seperti itu berlangsung selama hampir 2 jam. Saya memaparkan data dan kasus yang telah saya siapkan satu persatu. Saya menjelaskan secara detail masalah pada sistem saat ini, serta rencana perbaikan yang saya pikirkan. Atasan mendengarkan dengan saksama sampai saya selesai bicara. Akhirnya dia berkata, "Pendapatmu saya mengerti. Meskipun tidak mungkin mengubah segalanya seketika, mari kita mulai mencoba dari perubahan kecil."
Bagaimana kalau mencoba menjalankan cara yang kamu usulkan selama 1 bulan? Mendengar kalimat ini, hati saya bergejolak tak menentu. Akhirnya saya menangkap kesempatan untuk berubah. Di saat yang sama, saya juga merasakan tanggung jawab yang besar. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tekanan muncul secara alami, uji coba dimulai. Saya bekerja dengan sangat keras. Setiap hari lembur sampai larut malam menganalisis data, mencatat detail efek dari cara pemeriksaan baru. Saya sewaktu-waktu mengadakan rapat dengan rekan-rekan mencari bagian yang bisa diperbaiki. Inti dari cara baru ini adalah penanganan personal. Tidak semata-mata menilai berdasarkan kewarganegaraan, melainkan mempertimbangkan secara komprehensif catatan perjalanan pribadi, pekerjaan, tujuan kunjungan, dan lain-lain. Khususnya untuk wisatawan Indonesia, kami akan memahami dan menghormati karakteristik budaya mereka, menggunakan sikap seperti itu untuk mendekati mereka. Awalnya juga menemui banyak kesulitan. Beberapa rekan tidak menyukai perubahan, mengeluh bahwa itu menghabiskan lebih banyak waktu dan energi. Namun perlahan-lahan, perubahan positif mulai muncul. 1 bulan berlalu, saya memberikan laporan hasil di depan atasan. Datanya jelas. Pemeriksaan sekunder yang tidak perlu berkurang lebih dari 30%. Kepuasan wisatawan meningkat lebih dari 50%. Terlebih lagi, masalah keamanan sama sekali tidak terjadi. Setelah sistem pemeriksaan baru diterapkan selama beberapa minggu, meskipun sudah terlihat tanda-tanda perubahan, namun untuk mengatakan sempurna, masih belum saatnya. Tepat pada saat itulah saya bertemu dengan seorang pengusaha Indonesia yang memberikan pengaruh besar pada hidup saya. Namanya Pak Budi. Dia tampak berusia 50-an tahun. Katanya datang untuk melakukan transaksi dengan perusahaan otomotif Hongaria. Saat pertama kali bertemu dengannya, saya memulai pemeriksaan seperti biasa. Tetapi segera saya menyadari bahwa dia adalah orang yang istimewa. "Halo Pak Budi, apa tujuan Anda datang ke Hongaria?" tanya saya. Dia menjawab dalam bahasa Inggris yang lancar. "Saya datang untuk menghadiri pertemuan bisnis. Jadwalnya 3 hari. Saya sesuai aturan harus mengajukan pertanyaan tambahan. Apakah Anda pernah datang ke Hongaria sebelumnya?" Jawabannya mengejutkan. "Ya, ini kunjungan ke-20 saya. Selama 10 tahun terakhir, setiap tahun saya datang ke Hongaria untuk berbisnis." Saya memeriksa paspornya. Di atasnya benar-benar penuh dengan cap masuk Hongaria. Meskipun demikian, sesuai aturan saya tetap harus melakukan konfirmasi tambahan. "Mohon maaf, perlu dilakukan konfirmasi tambahan. Bisakah Anda menunggu sebentar?" Saat saya mengucapkan kalimat itu, reaksinya membuat saya terkejut. "Tentu, saya mengerti," katanya sambil tersenyum. "Saya tahu pekerjaan Anda tidak mudah. Ini adalah prosedur yang diperlukan demi keamanan negara, kan?" Sikapnya yang penuh pemahaman membuat saya sangat tersentuh. Karena dalam situasi seperti ini, sebagian besar wisatawan akan menunjukkan ketidakpuasan atau kekesalan. Tapi, Pak Budi berbeda. Selama proses konfirmasi tambahan kami mengobrol. Dia menceritakan pengalamannya. "Sebenarnya pertama kali saya datang ke Hongaria, saya juga merasa prosedur seperti ini sangat merepotkan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai mengerti. Anda hanya melakukan pekerjaan Anda sendiri, dan ini pada akhirnya demi keamanan semua orang." Kata-katanya membuat saya merasa sangat sependapat. Benar-benar terima kasih Pak Budi. Jika lebih banyak orang bisa memahami seperti ini, alangkah baiknya. Kemudian, dia mengucapkan satu kalimat yang bermakna dalam. "Kalian juga perlu menjadi sedikit lebih fleksibel. Menganggap semua orang Asia sebagai ancaman potensial adalah hal yang tidak tepat." Kalimat itu membuat saya terdiam sejenak. Saya tahu dia benar, tapi di saat yang sama saya merasa harus menjelaskan sedikit tentang sistem yang ada saat ini. "Ya, saya mengerti. Sebenarnya kami belakangan ini juga berusaha memperbaiki sistem. Hanya saja ini tidak semudah yang dibayangkan," kata saya jujur. Pak Budi tersenyum dan berkata, "Ya, perubahan selalu sulit, tapi yang penting adalah kalian sedang berusaha. Upaya itu suatu hari nanti akan membawa perubahan besar." Kata-katanya memberi saya keberanian yang besar. Saya sekali lagi yakin bahwa pekerjaan yang saya lakukan memiliki makna. Pertemuan dengan Pak Budi meskipun singkat, namun memberikan pengaruh mendalam bagi saya. Pemahamannya dan sarannya yang penuh wawasan membuat arah masa depan saya menjadi lebih jelas. Setelah bertemu Pak Budi, saya mendapatkan motivasi yang lebih kuat. Saya merasa mulai sekarang tidak bisa hanya sekadar mematuhi aturan, melainkan harus membangun sebuah sistem pemeriksaan yang benar-benar adil dan efektif. Maka, saya bersama rekan-rekan mulai mengerjakan sebuah proyek baru. Tujuan kami sangat jelas,
Membangun sistem yang tidak memberi tekanan tak perlu pada wisatawan tak bersalah sambil tetap menjaga keamanan negara. Ini adalah tantangan yang tidak mudah. Namun kami terjun ke pekerjaan dengan penuh semangat. Pertama-tama kami fokus pada analisis data. Kami menganalisis secara menyeluruh catatan masuk tahun-tahun sebelumnya, kasus tinggal ilegal, catatan kriminal, dan lain-lain. Hasilnya, kami menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Hanya mengandalkan kewarganegaraan untuk menilai tingkat risiko adalah hal yang tidak efektif. Berdasarkan temuan ini, kami menetapkan standar pemeriksaan baru. Ini adalah sebuah sistem yang menggantikan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan secara komprehensif catatan perjalanan pribadi, pekerjaan, tujuan kunjungan, dan lain-lain. Khususnya untuk wisatawan Indonesia, kami mempertimbangkan kesadaran hukum mereka yang tinggi dan stabilitas ekonomi, mulai menerapkan sistem baru. Setelah mulai menerapkan sistem baru, terjadi perubahan yang luar biasa. Pemeriksaan sekunder yang tidak perlu berkurang lebih dari 60%. Kepuasan para wisatawan juga meningkat. Di saat yang sama, kasus tinggal ilegal dan kriminalitas justru berkurang. Upaya kami mulai membuahkan hasil. Perubahan terbesar terjadi pada diri saya sendiri. Saya bukan lagi seorang petugas pemeriksa murni yang terkekang oleh aturan, melainkan seorang perantara budaya yang berkomunikasi dengan wisatawan dan berusaha memahami mereka. Contohnya, suatu kali bertemu dengan seorang mahasiswi muda Indonesia. Dia pertama kali datang ke Hongaria, ekspresinya sangat tegang. Saya tersenyum lembut dan berkata, "Halo, selamat datang di Hongaria. Semoga kehidupan studi Anda lancar." Matanya benar-benar membesar. "Bahasa Indonesia, Anda sangat bagus." "Terima kasih. Saya belajar sedikit karena ingin memahami budaya Indonesia." Hanya dari percakapan singkat ini, saya bisa merasakan ketegangannya mereda. Perubahan kecil seperti ini berkumpul menciptakan perbedaan yang besar. Para wisatawan tidak lagi memandang kami sebagai pengawas yang dingin, melainkan mulai melihat kami sebagai pemandu yang ramah. Setiap kali melihat senyum mereka, hati saya pun menjadi hangat. Tentu saja, kesulitan masih ada. Ada beberapa rekan yang tidak menyukai perubahan. Di tingkat atas pun ada suara-suara kekhawatiran. Terkadang masih ada orang yang berniat jahat memanfaatkan upaya kami untuk mencoba masuk secara ilegal. Namun meskipun demikian, kami ke depannya akan terus berkembang. Kami akan berusaha demi membangun sistem yang lebih baik, akan mencoba memahami lebih banyak budaya. Kemudian saya bermimpi, suatu hari nanti semua wisatawan bisa melintasi perbatasan negara dengan senyuman. Fakta bahwa titik awal dari semua perubahan ini adalah para wisatawan Indonesia tidak akan pernah saya lupakan. Justru karena pemahaman, kedewasaan, dan kesabaran merekalah, kami bisa melangkah sampai ke tahap ini. Jadi sampai hari ini, setiap kali saya melihat wisatawan Indonesia yang masuk ke bagian imigrasi, saya selalu menyimpan rasa terima kasih yang istimewa. Bagian 2. Maria di Barcelona dan prasangka yang luntur. Kisah kedua dimulai di sini. Seorang mahasiswa Tiongkok berteriak, "Pencuri!" kepada seorang mahasiswi Indonesia. Banyak teman terkejut mendengar perkataan mahasiswa Tiongkok itu, sementara mahasiswi Indonesia yang dituduh sebagai pencuri merasa sangat teraniaya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Mari kita segera simak cerita hari ini. Halo, saya Maria yang tinggal di Barcelona, Spanyol. Dulu saya sangat membenci orang-orang yang datang dari Asia. Karena lingkungan tempat saya tumbuh besar membuat saya mau tidak mau menganggap negara-negara Asia semuanya adalah negara miskin yang tertinggal. Barcelona tempat saya tinggal adalah ibu kota wilayah Catalonia di timur Laut Spanyol, terletak di pesisir Laut Mediterania. Barcelona memiliki arsitektur karya Antoni Gaudí seperti Sagrada Familia, Taman Güell, Casa Mila, Casa Batlló, dan lain-lain yang sangat terkenal. Ada juga Museum Picasso, Yayasan Miro, Museum Seni Nasional Catalonia, serta berbagai galeri seni yang sangat ternama. Makanan di Barcelona terdiri dari masakan Mediterania yang penuh dengan hasil laut segar. Juga bisa mencicipi masakan tradisional Spanyol seperti tapas dan paella. Selain itu, setiap tahun diselenggarakan berbagai festival, dan di dekat pusat kota terdapat pantai yang indah yang menarik wisatawan yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Masalahnya adalah, sama seperti banyaknya wisatawan, ada juga imigran ilegal yang tak terhitung jumlahnya tinggal di Barcelona. Terutama orang-orang dari wilayah Asia sangat banyak. Dari Tiongkok, Pakistan, India, Filipina, Bangladesh, banyak orang dari berbagai negara Asia datang ke Spanyol secara ilegal.
Kami di Spanyol seiring berjalannya waktu telah berkali-kali menerapkan rencana legalisasi status imigran ilegal. Jika seorang imigran ilegal telah tinggal di Spanyol selama jangka waktu tertentu tanpa alasan, tidak memiliki catatan kriminal, dan bisa membuktikan memiliki catatan pekerjaan selama waktu tertentu di Spanyol, pemerintah akan memberikan izin agar mereka bisa tinggal dan bekerja secara sah di Spanyol. Mungkin karena Spanyol adalah negara yang memberikan kesempatan legalisasi status imigran ilegal seperti ini, maka jumlah imigran ilegal benar-benar banyak. Masalahnya adalah mereka bekerja dengan upah rendah di berbagai bidang, seperti jasa, perdagangan, konstruksi, dan bisnis skala kecil. Ini juga mempengaruhi gaji orang Spanyol asli. Banyak pekerjaan penduduk lokal direbut oleh imigran ilegal yang bergaji rendah. Ayah saya bekerja di lokasi konstruksi untuk waktu yang lama. Dia berkali-kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap imigran ilegal. Dia bilang harga barang naik, tapi karena mereka, gaji tidak hanya tidak naik tapi justru turun. Dia bahkan bilang seharusnya mengusir mereka semua. Ayah saya menerima upah di atas upah minimum, tapi para imigran ilegal bersedia menerima uang lebih rendah dari upah minimum untuk bekerja. Jadi dari posisi pemberi kerja, demi memangkas biaya, mereka mungkin lebih memilih mereka. Seiring dengan bertambahnya imigran ilegal, ayah saya tidak bisa keluar bekerja, hari-hari beristirahat di rumah pun semakin banyak. Karena itu, keluarga kami mengalami kesulitan ekonomi selama proses saya tumbuh besar. Ibu juga harus ikut keluar bekerja. Masalahnya tidak hanya sampai di situ. Daerah El Raval tempat saya tinggal awalnya biaya sewanya sangat murah, namun seiring bertambahnya imigran ilegal, bahkan biaya sewa pun naik. Selain itu, imigran ilegal yang tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan layanan sosial secara normal mulai melakukan kegiatan kriminal seperti copet di Spanyol. Di tempat tinggal saya, penduduk lokal juga sering kecopetan, bahkan ada beberapa rumah orang yang kecurian. Mereka menjalani hidup sebagai tunawisma di jalanan, minum alkohol dan makan di jalan, lalu buang sampah sembarangan. Karena banyaknya imigran ilegal, citra negatif wilayah El Raval semakin kuat. Dan orang yang menganggap wilayah ini harus dihindari juga semakin banyak. Penduduk yang awalnya tinggal di wilayah El Raval tidak tahan dan satu persatu pindah ke wilayah lain. Namun keluarga saya, karena keadaan ekonomi yang tidak kaya, terpaksa terus tinggal di wilayah El Raval. Meskipun belakangan ini situasi sudah membaik, namun wilayah ini masih tetap menjadi salah satu wilayah yang ditakuti banyak orang. El Raval meskipun terletak di pusat kota Barcelona, namun para wisatawan bahkan tidak akan datang ke tempat tinggal saya. Dikarenakan fakta-fakta ini, orang tua saya sering mengecam orang Asia yang datang ke Spanyol secara ilegal, berkali-kali mengatakan, berharap semua orang Asia menghilang dari Spanyol. Terpengaruh oleh hal ini, saya juga menjadi sangat membenci orang-orang yang datang dari negara Asia. Teman-teman Spanyol yang tinggal di dekat rumah saya sebagian besar bekerja paruh waktu karena kesulitan ekonomi keluarga, namun orang tua saya dalam keluarga yang sulit tetap berusaha sekuat tenaga mendukung saya belajar. Saya berbeda dari teman-teman sekitar, bisa fokus belajar. Saat mempersiapkan ujian masuk universitas, demi agar saya bisa ikut bimbingan belajar, orang tua bekerja dari pagi buta sampai larut malam. Melihat orang tua seperti itu, saya mengerahkan seluruh tenaga untuk fokus belajar dan akhirnya diterima di Universitas Barcelona. Universitas Barcelona tempat saya kuliah adalah salah satu institusi pendidikan paling terkemuka di Spanyol, merupakan sekolah yang memiliki sejarah kaya dan tradisi akademik yang luar biasa. Sekolah saya berdiri tahun 1450, merupakan salah satu universitas tertua di Spanyol. Selama beberapa abad, ia selalu menjadi pusat akademik dan penelitian, tidak hanya di Spanyol, di seluruh dunia juga memberikan pengaruh yang besar. Selain itu, biaya kuliah universitas negeri di Spanyol relatif lebih murah dibanding negara lain. Jadi ada banyak mahasiswa internasional datang ke Spanyol untuk menempuh studi. Sekolah juga memiliki program pertukaran dan program akademik kerjasama internasional, karena itu ada mahasiswa dari berbagai negara. Di antaranya juga ada beberapa mahasiswa yang berasal dari wilayah Asia. Begitu saya menyebut negara Asia, saya akan teringat imigran ilegal dan merasa jijik sampai ke ubun-ubun. Jadi saya berusaha mengabaikan mahasiswa dari Asia, langsung tidak menganggap mereka ada. Lagi pula saya menganggap negara-negara Asia semuanya adalah negara tertinggal, jadi saya melihat mereka dengan kacamata berwarna. Berbeda dengan saya yang seperti itu, di antara banyak teman saya, ada banyak orang yang menyukai tempat di Asia yang disebut Indonesia.
Beberapa teman akan mengobrol tentang drama televisi, film, makanan, rendang, nasi goreng, dan lain-lain dari Indonesia. Membicarakan topik drama Indonesia atau bertanya apakah pernah makan sate Indonesia, meskipun sangat memalukan untuk mengakuinya. Ponsel yang saya gunakan adalah model yang sangat tua. Melihat orang tua yang bekerja keras, saya hanya berpikir harus sukses, jadi hanya fokus belajar. Sampai masuk universitas, saya tidak pernah bersentuhan dengan budaya Indonesia. Saat itu saya tidak paham dan tidak tertarik dengan Indonesia. Ponsel yang saya gunakan juga hanya menggunakan paket murah, hanya digunakan untuk telepon sederhana atau menerima pesan bantuan bencana darurat semacam itu. Jadi saat tahun pertama, saya hanya bergaul dengan teman Spanyol dan teman Eropa. Malam hari atau waktu luang, demi membantu keluarga saya bekerja paruh waktu mencari uang. Jadi tidak punya banyak kesempatan berinteraksi dengan banyak teman. Ditambah lagi saya punya prasangka, tidak akan berinisiatif mendekati teman dari Asia, secara alami juga tidak punya kesempatan untuk menjadi akrab. Begitu saja setelah sekolah selama 1 tahun, saat saya menyerahkan uang hasil tabungan kepada orang tua, mereka justru tidak senang, melainkan sangat sedih. Mereka mengembalikan uang itu kepada saya, dan bicara lama sekali. Mengatakan saat ini adalah masa yang tidak akan kembali seumur hidup, berharap saya tidak bekerja terlalu keras, tapi juga harus belajar, bepergian, dan menikmati kehidupan sekolah. Mendengar perkataan orang tua, saya berhenti bekerja paruh waktu, dan saat tahun kedua kuliah, untuk pertama kalinya, saya bergabung dengan klub mahasiswa. Karena tidak punya minat atau keahlian khusus, saya bergabung dengan klub budaya tempat teman baik saya, Lucia, berada. Klub budaya yang saya ikuti adalah sebuah klub yang mengeksplorasi keberagaman budaya. Jadi ada mahasiswa dari berbagai negara bergabung, di antaranya juga ada mahasiswa negara Asia. Saya bergabung ke klub agak terlambat, jadi awalnya demi beradaptasi saya hanya diam mengamati suasana klub. Hasilnya, saya menemukan satu poin yang aneh. Di dalam klub yang saya ikuti, ada mahasiswa dari berbagai kewarganegaraan, semuanya bisa bergaul dengan rukun. Namun di antara mahasiswa dari negara Asia, mahasiswa asal Tiongkok dan mahasiswa asal Indonesia justru seperti air dan minyak, tidak bisa rukun. Awalnya, karena wajah mereka mirip, saya tidak bisa membedakan siapa orang Tiongkok dan siapa orang Indonesia. Tapi setelah melihat mereka berbicara dengan logat masing-masing, saya segera mengerti. Mahasiswa Tiongkok suaranya sangat besar, berisik sekali sampai saya rasanya tidak ingin mendengar. Sebenarnya mungkin karena di desa saya ada banyak imigran ilegal Tiongkok. Saya punya perasaan buruk terhadap orang Tiongkok, jadi merasa mereka sangat buruk. Tapi begitu beberapa mahasiswa Tiongkok bicara dalam bahasa Mandarin, saya ingin menutup telinga. Sebaliknya, saat mahasiswa Indonesia saling mengobrol, saya merasa mereka tenang dan lembut. Lagi pula, teman-teman Indonesia sepertinya tidak terlalu mempedulikan teman-teman Tiongkok, tapi teman-teman Tiongkok justru menaruh kewaspadaan terhadap mahasiswa Indonesia. Banyak teman Eropa melihat pemandangan ini sepertinya sudah biasa. Saya karena agak terlambat masuk klub dan tidak bisa beradaptasi dengan suasana ajaib ini. Lalu bertanya pada Lucia yang membawa saya masuk ke klub, apa yang terjadi antara teman-teman Indonesia dan Tiongkok. Lucia memberitahu saya bahwa dulu saat klub mempelajari sejarah dan budaya Asia, seorang mahasiswa Tiongkok di depan teman Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sejak zaman kuno adalah bagian dari wilayah yang dipengaruhi Tiongkok, bahkan bilang budaya Indonesia semuanya dicuri dari Tiongkok. Teman Indonesia membantah pendapat teman Tiongkok tersebut, suasananya menjadi sangat buruk. Sejak saat itu, mahasiswa Tiongkok dan mahasiswa Indonesia di klub tidak pernah mengobrol lagi. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan hal semacam itu, jadi tidak terlalu memikirkannya, hanya merasa hubungan kedua tempat ini tidak baik saja. Begitulah melalui klub bersentuhan dengan budaya banyak negara, saya mulai merasa budaya tempat yang bernama Indonesia ini benar-benar luar biasa. Terutama drama televisi dan film Indonesia, sangat menarik. Saya bahkan merasa untunglah baru sekarang melihat drama Indonesia. Jika saya sudah tahu drama Indonesia saat SMA, saya mungkin akan kecanduan di dalamnya sampai menelantarkan studi. Drama Indonesia benar-benar semenarik itu. Setelah kecanduan drama Indonesia, secara alami saya juga tertarik pada makanan dan musik Indonesia yang muncul dalam drama. Saya mencari banyak hal tentang Indonesia, dan untuk pertama kalinya berinisiatif mendekati orang Asia, menanyakan banyak hal tentang Indonesia kepada teman-teman Indonesia.
Tindakan saya yang seperti ini sepertinya membuat mahasiswa Tiongkok sangat tidak puas. Saat saya sedang menonton drama Indonesia, mereka akan bilang drama Tiongkok lebih menarik, mencoba memperkenalkan drama Tiongkok kepada saya. Bukan sekali dua kali, tapi sudah sampai tahap yang mengganggu, memaksa menunjukkan budaya Tiongkok pada saya. Saya terpaksa menonton beberapa drama Tiongkok juga. Awalnya saat menonton merasa sangat menarik, tapi semakin ditonton semakin merasa alur ceritanya mirip dan agak klise. Drama Indonesia genrenya beragam, isi ceritanya kaya, membuat orang sangat penasaran dengan perkembangan selanjutnya. Sangat menarik. Tapi isi drama Tiongkok bisa diprediksi, dan banyak propertinya terlihat palsu. Saya meskipun bilang pada mahasiswa Tiongkok bahwa itu menarik, tapi sebenarnya drama Indonesia jauh lebih bagus. Lagi pula, setelah banyak melihat, saya menemukan orang Indonesia dan orang Tiongkok memiliki perbedaan yang besar. Mahasiswa Tiongkok saat orang lain bicara akan bicara dengan suara lebih besar dan punya kecenderungan kuat menyela pembicaraan. Sedangkan mahasiswa Indonesia akan mendengarkan teman lain bicara dengan serius dan menunjukkan persetujuan. Jadi saya memiliki kesan baik terhadap mahasiswa Indonesia dan mulai melakukan banyak interaksi dengan mereka. Tidak hanya saya, banyak teman Eropa sepertinya juga lebih menyukai mahasiswa Indonesia dibanding mahasiswa Tiongkok. Di sekitar mahasiswa Indonesia selalu ada banyak teman Eropa, tapi mahasiswa Tiongkok sebagian besar hanya berkumpul dengan sesama mahasiswa Tiongkok. Meskipun tidak disebutkan namanya, tapi banyak teman tidak suka mahasiswa Tiongkok yang menyela di tengah percakapan dan hanya memikirkan bicaranya sendiri. Dalam suasana halus yang terus berlanjut ini, terjadi sebuah peristiwa dalam kegiatan klub. Hari itu adalah hari di mana klub memutuskan untuk menonton film Indonesia. Saya berjalan masuk ke ruang klub. Banyak teman sudah berkumpul di sana. Suaranya sangat besar. Saya penasaran apa yang terjadi. Masuk dan melihat seorang mahasiswi Tiongkok bernama Li Mei sedang berteriak, "Pencuri!" kepada seorang mahasiswi Indonesia bernama Indah. Li Mei bilang dia datang ke ruang klub sangat awal, menaruh tasnya lalu pergi ke toilet sebentar. Saat kembali, di ruang klub hanya ada mahasiswi Indonesia, Indah, sendirian. Dan setelah dia kembali, dia menemukan dompet merek terkenal yang mahal di dalam tasnya hilang. Saat itu Indah yang berada di ruang klub datang lebih awal untuk menyiapkan pemutaran film Indonesia. Jadi sama sekali tidak tahu siapa yang pernah masuk. Juga bilang dirinya sama sekali tidak pernah menyentuh tas Li Mei. Tapi Li Mei terus bersikeras bahwa Indah yang mencuri barangnya. Berteriak-teriak bahwa harus menggeledah tas Indah. Indah dengan sangat marah bilang dirinya tidak mencuri barang. Li Mei bilang Indonesia adalah negara kepulauan yang miskin, tempatnya pencuri, makanya akan mencuri barang orang lain, bahkan mengucapkan kata-kata yang merendahkan Indonesia. Indah mungkin benar-benar merasa teraniaya, mengeluarkan semua barang di dalam tasnya untuk membuktikan di dalamnya tidak ada apa-apa. Akhirnya dompet tidak ditemukan. Kejadian berakhir begitu saja. Hari itu film Indonesia yang dijadwalkan ditonton di ruang klub juga dibatalkan. Beberapa minggu kemudian saya menyaksikan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Hari itu saya pergi membantu di restoran tempat saya bekerja paruh waktu. Tempat saya bekerja adalah toko tapas, terkenal di Spanyol, banyak wisatawan, juga dekat dengan universitas, jadi mahasiswa universitas sering datang makan sederhana. Saya bekerja di restoran itu selama 1 tahun, sudah akrab dengan pemilik dan pekerja paruh waktu lainnya. Terkadang jika kekurangan tenaga, saya juga akan pergi membantu. Saat saya bersiap ganti baju untuk mulai bekerja, hendak masuk ke ruang ganti, saya melihat Li Mei yang bilang dompetnya dicuri Indah. Meskipun tidak akrab, tapi pernah bertemu beberapa kali di klub. Saya tadinya ingin menyapa tapi kemudian terpaku. Li Mei sedang bersama beberapa teman. Saat saya sampai mereka sedang memesan tapas. Di saat yang sama mengeluarkan dompet yang dia bilang hilang itu dari tasnya. Dompet Li Mei berwarna merah menyala, sangat mencolok. Dia pernah memamerkannya di depan saya, bilang itu dompet bermerek yang dibelikan orang tuanya. Saya ingat dengan sangat jelas. Saya segera menghampiri dan bertanya apakah dia sudah menemukan dompetnya. Li Mei melihat saya langsung terkejut. Berbicara terbata-bata bilang menemukannya di toilet, tapi kemudian bilang pasti Indah yang mencurinya, lalu diam-diam menyembunyikannya di toilet. Saya merasa tidak punya kata-kata untuk menanggapi kalimat itu. Saat mereka bertengkar waktu itu, saya mendengar dengan jelas. Indah bilang dirinya terus berada di ruang klub menyiapkan pemutaran film, sedangkan Li Mei berkali-kali bilang dirinya menaruh tas, lalu pergi ke toilet sebentar dan baru menyadari dompet hilang setelah kembali.
Karena harus membantu bekerja, saya hanya bilang sepatah kata, "Jangan bicara bodoh lagi, segera pergi minta maaf pada Indah." Lalu masuk ke ruang ganti untuk ganti baju. Beberapa hari kemudian, ada perkumpulan klub. Saya pergi ke ruang klub. Saya datang agak terlambat. Banyak teman sudah sampai. Saya segera mencari Limei. Limei begitu matanya bertemu dengan saya langsung menghindari tatapan saya. Di depan teman-teman, saya bertanya dengan keras apakah Limei sudah minta maaf pada Indah. Teman-teman yang mendengar kata-kata saya semuanya menunjukkan ekspresi bingung melihat kami. Limei di bawah tatapan, banyak teman merasa sangat malu. Mungkin karena terlalu banyak orang yang memperhatikan, Limei baru dengan enggan berkata kepada beberapa teman di samping Indah bahwa dirinya sepertinya salah paham, menemukan dompet di toilet, merasa menyesal telah menimbulkan kegaduhan. Saya bertanya kepadanya, bukankah seharusnya langsung minta maaf kepada Indah? Tapi Limei sepertinya mati pun tidak mau minta maaf kepada Indah. Dia tidak hanya tidak minta maaf, tapi juga mulai mencari alasan. Katanya saat itu di ruang klub hanya ada Indah sendirian, dalam situasi seperti itu tentu saja hanya bisa menganggap dia yang mengambilnya. Sejujurnya mungkin saja Indah yang mencurinya lalu ingin mengambilnya nanti jadi disembunyikan dulu. Masih bilang karena Indonesia sangat miskin jadi wajar dicurigai. Sikap Limei membuat amarah saya membara. Di depan banyak teman, saya berteriak pada Limei, bahkan mengucapkan kata-kata yang merendahkan Tiongkok. Saya meskipun belum pernah ke Indonesia dan Tiongkok, tapi Indonesia jauh lebih beradab dibanding Tiongkok. Itu poin yang sangat jelas kan? Di daerah El Raval tempat tinggal saya ada banyak imigran ilegal dari negara-negara Asia. Saya dulu pernah berpikir karena itu negara-negara Asia semuanya adalah negara miskin. Di antara imigran ilegal itu, orang yang datang dari Tiongkok juga sangat banyak. Mereka sebagian besar melakukan pekerjaan upah rendah, dan lagi imigran ilegal Tiongkok yang saya lihat banyak yang berisik dan kotor. Tapi ya, seumur hidup saya sampai sekarang, saya tidak pernah melihat satu pun imigran ilegal yang datang dari Indonesia. Apakah karena Tiongkok lebih miskin dibanding kami Spanyol atau Indonesia, tidak bisa bertahan hidup, makanya harus lari secara ilegal ke negara lain untuk melakukan pekerjaan upah rendah? Indonesia adalah tempat pencuri? Jika Tiongkok sekaya yang kamu katakan, lalu kenapa orang Indonesia tidak ada yang menjadi imigran ilegal? Hanya orang Tiongkok yang harus lari secara ilegal ke Spanyol untuk menerima pekerjaan upah rendah? Saya tidak setuju dengan ucapanmu bahwa Indonesia adalah tempat pencuri. Dan lagi Limei, melihat orang sepertimu, saya baru benar-benar merasa Tiongkok adalah negara yang tertinggal. Perkataan saya membuat banyak teman di sekitar menatap Limei. Limei melihat saya, gemetar karena marah menatap saya, namun tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua mahasiswa Tiongkok di klub memelototi saya, namun tidak ada satupun teman yang membantah perkataan saya. Setelah perkataan saya selesai, semua mahasiswa Tiongkok membereskan barang-barang mereka dan meninggalkan ruang klub. Saya agak khawatir apakah saya berlebihan merusak suasana klub, namun tidak disangka teman-teman yang tinggal di klub justru lebih senang. Setelah semua mahasiswa Tiongkok pergi, banyak teman pergi menghibur Indah yang dicurigai sebagai pencuri, juga bilang mereka sangat tertarik pada budaya Indonesia seperti drama, film, musik, tapi karena hubungan dengan mahasiswa Tiongkok, jadi tidak bisa menikmati dengan sepuasnya. Bahkan, ada teman yang bilang pada saya, "Kamu melakukan hal yang benar." Lalu saya mendengar sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata di Indonesia juga ada banyak imigran ilegal asal Tiongkok. Jika seperti yang Limei katakan, Tiongkok adalah negara kaya, lalu kenapa masih harus lari ke Indonesia untuk tinggal secara ilegal? Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Baik di Spanyol maupun di Indonesia, saya berharap imigran ilegal Tiongkok itu bisa kembali ke negara mereka sendiri. Sekarang setelah tidak ada lagi mahasiswa Tiongkok yang selalu ikut campur begitu melihat budaya Indonesia, kami di ruang klub bisa lebih menikmati budaya Indonesia dibanding sebelumnya. Belakangan ini kami bahkan membuat sendiri masakan Indonesia untuk dimakan. Indonesia ini semakin dipelajari rasanya adalah tempat yang luar biasa. Melihat gambaran Indonesia yang ditunjukkan teman-teman Indonesia, bisa diketahui bahwa itu adalah tempat yang sangat maju. Di dunia ini ada garis perbatasan negara yang tidak terlihat, namun terkadang ada tembok yang lebih tinggi dan lebih kokoh terbangun di dalam hati kita. Dua cerita hari ini menggambarkan tembok hati semacam itu. Karena kejujuran dan ketulusan, momen cairnya tembok itu terjadi secara tenang namun pasti. Petugas imigrasi Hongaria serta mahasiswi Spanyol Maria
Keduanya memiliki latar belakang berbeda, cerita yang dibawa juga berbeda, namun mereka berdua sama-sama melihat dunia melalui lensa prasangka dan kekaburan. Namun, yang menghapus lensa mereka agar mereka bisa melihat kenyataan yang jernih dan nyata adalah kejujuran yang tidak berubah dari orang-orang Indonesia yang berkunjung dari negara yang jauh. Pertama, mari kita tinjau kembali apa yang terjadi di Bandara Hongaria. Geppert bergumul antara ketegasan dalam tugas dan hati nurani sebagai manusia. Peraturan memang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Namun terkadang ia juga bisa menjadi pisau yang melukai hati orang yang tidak bersalah. Yang membuatnya sakit hati adalah rasa tidak berdaya karena harus memandang dengan tatapan curiga, serta rasa penyesalan terhadap wisatawan Indonesia yang meskipun demikian tetap menunjukkan senyum dan pemahaman. Masih ingat kata-kata pengusaha bernama Pak Budi? Perubahan selalu sulit, tapi yang penting adalah sedang berusaha. Bahkan saat menerima perlakuan yang bisa dibilang tidak adil, tetap bisa memikirkan posisi pihak lain, bahkan memberikan kata-kata penyemangat. Sikap dewasa itu bagi Geppert bukan hanya sekadar rasa tenang, melainkan kesempatan untuk mengokohkan kembali kebanggaan dan rasa misi terhadap pekerjaannya sendiri. Tidak melihat simbol kewarganegaraan, melainkan melihat orang di depan mata, ia yang menyadari pentingnya hal ini mengambil tindakan untuk mengubah sistem. Sumber keberaniannya tidak diragukan lagi adalah karakter tenang yang ditinggalkan oleh banyak wisatawan Indonesia. Selanjutnya mari kita pikirkan cerita Maria di Barcelona, Spanyol. Dia menderita karena perasaan negatif terhadap orang Asia dalam lingkungan hidup yang keras. Ketidaktahuan terkadang melahirkan ketakutan dan kebencian. Namun, yang membuka pintu hatinya yang tertutup juga adalah perkataan dan perbuatan para mahasiswa Indonesia. Meskipun diberi tuduhan yang tidak benar dan menerima tuduhan tanpa alasan, tidak membantah secara emosional, melainkan menunjukkan sikap membuktikan kesucian dengan fakta, serta sikap indah dan kawan-kawan yang menghormati budaya negara lain dan mencoba berdialog dengan tenang. Sikap itu membawa kehangatan yang cukup untuk mencairkan es prasangka di hati Maria. Maria akhirnya berdiri membela temannya bukan hanya karena tumbuhnya rasa keadilan di hatinya, tetapi lebih karena orang-orang ini layak dipercaya. Keyakinan ini menyentuh hatinya. Episode ini memberitahu kita bahwa kebenaran bukan dicapai dengan berteriak keras, melainkan dibuktikan melalui akumulasi tindakan jujur hari demi hari. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari dua cerita ini? Yaitu bahwa kita masing-masing adalah representasi dari kampung halaman kita sendiri. Meskipun bukan diplomat atau pesohor khusus, sapaan kecil dalam perjalanan, respons tenang saat terjadi masalah, serta kepedulian terhadap orang lain akumulasi dari tutur kata dan perbuatan yang tampak sepele ini akan membentuk citra sebuah tempat di hati seseorang dan pada akhirnya akan menghubungkan kepercayaan di dunia. Paspor hanyalah izin hukum untuk melintasi perbatasan negara. Namun paspor yang benar-benar bisa masuk ke hati orang dan diterima adalah kejujuran, kesantunan, serta rasa hormat kita kepada pihak lain. Paspor yang tidak terlihat ini tidak memiliki masa berlaku dan tidak akan dirampas oleh siapapun. Tidak peduli seberapa ketat pemeriksaan, tidak peduli seberapa dalam prasangka, selama kita mendekati dengan ketulusan, suatu hari nanti niat pasti akan tersampaikan. Toleransi yang ditunjukkan Pak Budi serta sikap tenang yang ditunjukkan, indah, semuanya sedang bertanya kepada kita. Hari ini kita menunjukkan wajah seperti apa kepada siapa. Apakah tindakan kita bisa menyalakan pelita hangat di hati seseorang? Dunia ini sangat luas, gesekan yang timbul karena perbedaan budaya dan kebiasaan mungkin tidak akan hilang di masa depan. Meskipun demikian, kita masih bisa melangkah maju untuk mencoba memahami pihak lain. Sama seperti Geppert yang mulai belajar bahasa Indonesia, sama seperti Maria yang mulai tertarik pada drama Indonesia. Selama ada sedikit rasa ingin tahu dan tenggang rasa untuk menghormati pihak lain, kita bisa mengubah tembok apapun menjadi jembatan. Di akhir cerita, kedua tokoh utama di tempat masing-masing menjalani setiap hari dengan suasana hati yang jauh lebih cerah dibanding sebelumnya. Itu karena mereka hidup bersama teman-teman baru yang terhubung oleh ikatan kepercayaan ini. Kita juga berharap bisa hidup seperti itu. Bisa berjabat tangan antar hati melampaui tembok bahasa dan budaya, mari kita ciptakan sendiri dunia yang lembut seperti itu. Semoga dua episode yang dibawakan untuk Anda hari ini bisa meninggalkan sedikit kehangatan di hati masing-masing dan menjadi harapan untuk hari esok. Kejujuran tidak akan pernah mengkhianati, dan kelembutan pasti akan tersampaikan ke hati seseorang. Percayalah bahwa di negeri yang jauh,
hari ini kelembutan seseorang juga sedang menenun cerita baru. Benar-benar terima kasih banyak telah menemani sampai akhir. Jika segmen ini bisa membawa inspirasi tertentu di hati Anda, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Maka, dengan diiringi gema yang tenang, mari kita bertemu kembali di cerita selanjutnya.